Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dinal fitrah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ni'mah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa Rasulah. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wal mustafa wa maulana Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang saya hormati, judul ceramah kita pada malam hari ini adalah jika telah memasuki bulan Zulhijjah, maka orang yang hendak berkorban hendaklah tidak mengerjakan yang diperintahkan, yang dilarang oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang berasal dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjati wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik an sya'rihi wa azbarihi." Jika salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, sekarang Zulqaidah tanggal 29, tinggal satu hari baru masuk bulan Zulhijjah. Kalau Zulqaidahnya sampai tanggal 30, tetapi kalau Zulqaidahnya sampai tanggal 29 berarti besok sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jika salah seorang dari kalian melihat masuknya hilal di bulan Zulhijjah, tanggal 1 bulan Zulhijjah, dan bermaksud hendak berkorban, maka tahanlah falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka tahanlah dari mencabut rambutnya, wa azfarihi, dan tahanlah dirinya untuk memotong kukunya. Wa fi lafzin, di dalam satu lafaz, di dalam hadis yang lain mengatakan fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azbarihi syai'an hatta yudhiyah, maka janganlah sekali-kali ia mengambil sedikit
demikian juga dari kukunya sampai ia berkorban. Maksud hadis ini adalah apabila tanggal 1 sudah masuk di bulan Zulhijjah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut berkorban tahun ini, ya, maka jangan sampai mencabut rambutnya. Rambut itu apakah rambut kepala? Ya. Tidak boleh mencukur rambut kepala, tidak boleh mencukur kumis, tidak boleh mencukur jenggot, bulu ketiak, dan bulu-bulu yang lain. Sampai kapan? Tidak boleh bercukur, tidak boleh potong bulu-bulu ataupun kuku-kuku hatta yudhiyah, sampai kita menyembelih hewan korban. Seandainya kita menyembelih hewan korban itu pada hari raya itu, sembelih dulu baru kita bercukur. Seandainya besok tanggal 11 kita mau potong sapi atau kambing, sesudah kita potong baru kita bercukur. Tetapi hadis ini ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Kalau Imam Abu Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali mengatakan haram memotong rambut, memotong kuku dari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai kita potong hewan korban. Kata Imam Ahmad haram. Nah, kata Imam Syafi'i makruh. Makruh kita potong itu, potong rambut, potong kuku. Menurut Imam Hanafi dan Maliki tidak makruh. Nah, sekarang tujuannya apa? Hikmahnya apa? Sehingga orang yang berkorban itu dilarang oleh Rasulullah untuk memotong rambut, memotong kuku. Hikmahnya, tujuannya apa? Faedahnya apa? Fadilahnya apa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Apabila kita mengikuti larangan Rasulullah ini mengatakan tanggal 1 Zulhijjah sampai kita menyembelih hewan korban, apabila kita mengikuti perintah Rasulullah ini, pahala orang yang berkorban sama pahalanya dengan orang yang berhaji. Orang berhaji itu apabila dia sudah berniat haji, ya, sudah pakai ihram, ya, tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian dan lain-lain. Kapan diperbolehkan? Apabila sudah dia selesaikan tawaf ifadahnya. Kedua hikmahnya adalah begitu kita berniat berkorban, Allah menurunkan rahmatnya di seluruh badan kita itu. Allah menurunkan rahmatnya. Makanya Allah tidak mau rambut yang sudah dipotong, kuku yang sudah dipotong, terpotonglah rahmat itu. Nah, supaya dilarang kita memotong kuku dan rambut dan semua itu, supaya mendapat rahmat dari yang tadi itu. Rambut aja menurut kita tidak berharga, tetapi itulah besar pahalanya orang berkorban. Sampai-sampai rambut dan kukunya itu dilarang untuk memotong, itulah besar pahalanya orang yang berkorban. Sampai-sampai kukunya, rambutnya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan kan? Yang termasuk itu yang terdaftar namanya aja atau sekeluarga atau suami istri maksudnya yang berkorban. Nah, apakah yang dilarang untuk memotong rambut itu, memotong kuku itu, apakah orang yang berkorban kan? Atau anak sama istrinya alias sekeluarga? Nah, saya jawab. Apabila kita berkorban, suami atau istri yang berkorban 1 ekor kambing umpama,
maka pahalanya itu bukan kepada yang berkorban saja, bahkan dapat pahalanya berkorban. Suami itu dapat pahala si istri, dapat pahala si anak, artinya sekeluarga itu mendapat pahala. Artinya bukan suami saja yang tidak boleh potong rambut, potong kuku, bahkan sekeluarga. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa li'abidika al-hujjaj wal kuzzat wal zuwar wal musafir bi barrika wa bahrika wa jawrika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna al-Makkah al-Mukarramah liitmami arkan al-Islam wa ballighna al-Madinah al-Munawwarah li ziyarati qabrika lin-nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lam tabura. Ya 'alima bis-sudur akhrijna minadh dhulumati ilan-nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.